Balik lagi bareng gue di channel Elvan Haris. Kali ini di episode ke-18, gue coba akan sedikit mendiskusikan gimana sih caranya supaya lolos untuk interview bekerja di Timur Tengah. Tapi sebelumnya kalian harus tonton dulu gimana caranya supaya dipanggil interview di episode yang ini dulu. Lalu kalian bisa ikutin video ini. Jadi gimana sih tips dan triknya supaya bisa lolos interview setelah kalian mendapatkan interview untuk bekerja di Timur Tengah? Nah, ini biasanya pertanyaan yang selalu ditanya-tanyakan buat teman-teman yang pengen banget bekerja di Timur Tengah, cuman bingung gimana cara interviewnya, gimana caranya supaya bisa lolos. Oke, kita coba bahas gimana caranya supaya bisa lolos atau mempertinggi kemungkinan kalian untuk bisa lolos seleksi tahapan dari interview ini. Yang pertama, tips dari gue adalah kamu harus bisa merespon semua pertanyaan dengan sangat baik. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri, kamu harus percaya diri, dan kamu harus bisa menjawab dengan tegas dari semua pertanyaan yang diberikan. Kamu berikan respon dengan yang baik, respon yang positif. Hal ini sangat penting supaya interviewer bisa melihat bagaimana cara kamu untuk bersikap, berpikir, dan merespon setiap pertanyaan ataupun kesulitan saat bekerja nanti. Jadi tetaplah jadi diri kamu sendiri, jangan terlalu dibuat-buat, jangan terlalu kaku, jadilah diri kamu sendiri, selalu percaya diri, karena itu sangat penting bagi kamu saat interview di Timur Tengah. Yang kedua, usahakan setiap pertanyaan yang diberikan kepada kamu jawab dengan benar. Apabila interviewer menanyakan experience kamu, maka kamu jawab apa adanya, kamu jawab dengan jujur, experience apa saja yang sudah kamu berikan. Kamu bisa berikan berdasarkan pengalaman kerja kamu, berdasarkan apa yang sudah kamu berikan, berdasarkan solusi dari permasalahan apa yang sudah kamu pecahkan, berdasarkan pengalaman kamu. Apabila yang ditanyakan adalah pertanyaan teori ataupun teknikal, maka usahakan kamu sudah belajar sebelumnya dan kamu bisa menjawab dengan benar. Tapi apabila kamu nggak tahu jawabannya atau mungkin lupa saat kamu ditanya karena grogi, kamu bisa jawab untuk saat ini kamu belum mengetahui jawabannya dan akan kamu cari tahu sampai ketemu jawabannya dan kamu pastikan akan bisa memberikan setiap jawaban setiap dari persoalan yang diberikan. Kamu jelaskan kalau kamu adalah pribadi yang akan selalu mencari solusi dari setiap permasalahan, kamu akan mencari jawabannya dan kamu akan selalu memberikan hasil yang terbaik. Dan apabila kamu hanya tahu sedikit jawabannya, kamu bisa jujur saja dengan mengutarakan apa yang kamu ketahui walaupun sedikit. Dan kamu bilang kamu akan mencari tahu lebih jauh, lebih detail, dan lebih spesifik lagi di saat kamu bekerja nanti. Tips yang ketiga supaya kamu bisa lolos interview di Timur Tengah adalah percaya diri. Ini adalah kunci yang harus kamu selalu pegang karena bagaimana cara kamu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan itu sangat penting dan itu jadi nilai plus tersendiri. Walaupun jawabannya tidak 100% benar, selama kamu percaya diri dan kamu bisa menyampaikannya dengan baik, maka interviewer akan menghargai dari usaha kamu. Latihan terus seperti kamu berbicara di depan kaca, ataupun berbicara dengan teman kamu seolah-olah kamu sedang interview, ataupun berbicara dengan keluarga kamu, ataupun kamu bisa menonton YouTube bagaimana cara untuk menghadapi interview dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Semakin banyak kamu berlatih dan semakin banyak kamu mendapat referensi dalam interview, akan semakin baik bagi kamu untuk menjawab setiap pertanyaan. Selanjutnya, tips yang keempat adalah tenang dan to the point. Kamu harus tenang setiap menjawab pertanyaan dan harus to the point terhadap pertanyaan yang diberikan. Jangan terlalu mutar-mutar, kamu harus tetap fokus kepada semua pertanyaan yang diberikan. Jadi sebelum kamu menjawab, kamu coba pikirkan dulu baik-baik dan kamu rangkai setiap kata demi kata sehingga menjawab dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah belajar bahasa Inggris. Kamu bisa belajar di sosial media, di Instagram, di YouTube, ataupun sosial media lainnya. Ataupun kamu bisa mengikuti kursus bahasa Inggris. Ataupun bisa juga kamu dengan sering menonton film di Netflix ataupun film-film dari luar dan menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapannya. Kamu terus improve diri kamu untuk bisa conversation dalam bahasa Inggris. Itu akan menjadi nilai plus buat kamu. Nah, tips yang keenam, setelah semuanya selesai dilakukan, setelah semua pertanyaan dilontarkan, biasanya interviewer akan menanyakan kepada kamu, apakah kamu ada pertanyaan atau tidak. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan kamu ajukan, namun kamu harus pilih-pilih pertanyaan yang netral, yang tidak terlalu mensudutkan pihak perusahaan, seperti negosiasi gaji saat kamu interview dengan user, karena seharusnya kamu negosiasi terlebih dahulu saat kamu wawancara dengan pihak HRD.
Di interview user ini kamu bisa bertanya mengenai role pekerjaan yang akan kamu hadapi nanti, project apa yang akan kamu jalani, berapa lama, schedule-nya, ataupun tentang detail-detail spesifik kerjaan apa yang akan kamu kerjakan nantinya. Tapi kalau kamu nggak ada pertanyaan sama sekali, ya kamu tinggal bilang untuk saat ini kamu tidak ada pertanyaan, dan mungkin ke depannya apabila ada pertanyaan, kamu akan bisa menanyakan ke pihak HRD perusahaan tersebut. Dan yang paling terakhir, jangan lupa kamu untuk selalu berdoa, karena bisa jadi usaha kamu sia-sia kalau kamu lupa berdoa dan kamu terlalu percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri. Kamu serahkan semuanya kepada yang di atas dan berdoa supaya kamu diberikan hasil yang terbaik. Oke, itu aja episode kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.